Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh lakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 16 yang berbunyi, "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah bertobat atau tidak, itu sebuah keputusan. Kata dalam bahasa Yunani metanoia, pertobatan, yang artinya berbalik 180 derajat, itu adalah sebuah keharusan bagi semua orang, bukan hanya bagi mereka yang berlaku jahat, tetapi termasuk juga bagi pribadi orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa? Karena umat manusia dilahirkan dalam dosa dengan memiliki kecenderungan hati yang ingin selalu berbuat jahat. Inilah yang disebut dosa warisan. Keberadaan berdosa semua orang yang dibawa sejak lahir, atau yang lain lebih senang memakai istilah dosa asal seperti tertulis di dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti bahwa kita telah bertobat. Arti bertobat bukan hanya berhenti dari segala perbuatan jahat, tetapi mengalihkan arah jalan hidup kita dari jalan yang tadinya mengarah kepada dosa, berbalik 180 derajat kepada jalan yang benar di dalam Kristus yang hidup menurut kebenaran firman-Nya saja. Oleh karena itu, pertobatan dimulai dengan hati yang terbuka menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, Raja, dan Kepala atas diri kita, umat-Nya ini, lalu menjadikan Dia sebagai Raja di atas segala raja-raja yang berhak memerintah atas hidup kita, sebagai kepala yang memang mengendalikan kita, mengarahkan hidup kita. Mau bertobat atau tidak mau bertobat adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup yang harus diambil oleh setiap pribadi orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus. Masih banyak orang menyebut diri sebagai pengikut Kristus, beriman percaya kepada Kristus, tetapi lebih suka mengambil keputusan tidak mau bertobat, karena menurut pikirannya pertobatan itu hanya akan mengekang ruang geraknya, tidak bisa hidup sesuka hati, tidak bisa memuaskan keinginan dagingnya, sebagaimana ditegaskan dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Awal dari suatu pertobatan pasti terasa berat dan sakit, karena pada proses ini semua kedagingan mulai dikikis. Percayalah, dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus, kita akan mampu melewati proses tersebut dengan kemenangan. Selagi ada kesempatan, jangan tunda-tunda waktu kita untuk bertobat. Tuhan Yesus sangat mengecam keras orang-orang yang tidak mau bertobat dengan berkata, "Celakalah." Hidup tanpa pertobatan
hanya akan menuntun seseorang kepada kehancuran. Amin. Mari kita bersatu kembali dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini boleh mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh memperhatikan bahwa memang bertobat atau tidak bertobat itu adalah sebuah keputusan. Tetapi kami memang harus sungguh-sungguh mau mengambil keputusan untuk bertobat, berbalik 180 derajat dari segala keinginan-keinginan daging kami yang mengekang kehidupan kami itu, supaya kami boleh hidup lega, terbebas dari kuasa keinginan kedagingan yang membelenggu kehidupan kami. Dengan menyerahkan sepenuhnya kepada kuat kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, maka itu berarti kami mau hidup dituntun, dipeliharakan, diarahkan sepenuhnya oleh Tuhan Yesus melalui kuat kuasa Roh Kudus itu, dan dimampukan untuk mengerjakan segala sesuatu yang harus kami kerjakan melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami ini yang sungguh-sungguh boleh berkenan di hati Tuhan. Karena apabila kami mau mengikut jalan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus, itu berarti memang bersedia untuk membuang segala keinginan-keinginan daging dari dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh merasakan bagaimana menjadi milik Kristus itu adalah harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kami percaya Tuhan mau sambut harapan dan doa kami kepadamu ini Bapa, sehingga segala kuasa sakit penyakit apapun juga boleh sirna dari dalam kehidupan kami ketika kami mau berserah kepada keinginan dan kehendak kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.